Shalom mempelai Kristus, kita percaya kita memiliki Allah yang setia, amin. Dia adalah Allah yang selalu menepati janjinya. Dia tak pernah ingkari janji, dan dia selalu menyediakan yang terbaik bagi setiap kita. Mari saudara, sebelum kita memulai memuji dan menyembah, mari kita sama-sama satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, itu semua adalah anugerah yang telah Engkau sediakan bagi kami. Bila mana sebentar, kami akan memuji, menyembah Engkau, meninggikan Engkau. Kiranya Tuhan berkati waktu ke depan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam,
kami berjalan dalam lembah kekelaman dan kami takut Tuhan, tapi kami percaya tangan-Mu selalu menopang hidup kami dan memberi kami kemenangan. Dan kami percaya kami memiliki Allah yang setia, karena sungguh janji-Mu tak pernah Engkau ingkari Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami mau untuk seterusnya memuji, menyembah, melayani, dan terus mengasihi Engkau seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan.
Shalom, terima kasih saya diperbolehkan untuk menceritakan mengenai kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan yang sungguh luar biasa, mujizat Tuhan yang akan saya berikan pada hari ini kepada teman-teman yang melihat di video ini. Sungguh luar biasa kuasa Tuhan bagi kehidupan saya. Ya, sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Elizabeth Rosiska Purnamasari. Biasanya saya dipanggil Siska atau Dokter Siska, dan saya sebagai dokter umum di salah satu rumah sakit dan juga di kliniknya di Kota Salatiga, dan juga di salah satu rumah sakit di Kabupaten Semarang. Saya berdiri di sini di depan pemirsa semua, teman-teman yang melihat di video ini. Karena apa? Karena karunia dan juga karena besar kemurahan dari Tuhan Yesus. Saya sebagai dokter umum dan juga sebagai penyintas, sebagai penyintas COVID, di mana saya juga menjalani perawatan di salah satu rumah sakit untuk ditangani oleh dokter mengenai penyakit saya. Kesaksian kali ini saya bercerita 1 tahun yang lalu, yaitu 2020 di mana di awal pandemi pada bulan Maret atau bulan April 2020, rumah sakit di mana saya bekerja itu adalah salah satu rumah sakit rujukan COVID. Rumah sakit rujukan COVID di salah satu rumah sakit swasta di Kabupaten Semarang. Di mana saya juga menjadi seorang dokter umum di situ, manajerial, dan juga bekerja sebagai pelayanan medis, sebagai operasional untuk penanganan COVID. Nah, asal mula memang kami memberikan servis pelayanan kepada teman-teman atau pasien-pasien yang terdeteksi COVID, suspek COVID, atau konfirmasi COVID dengan penuh hati, dengan penuh kasih sayang, dengan cinta kasih Setelah beberapa bulan kami menangani pasien COVID, di awal puncak di bulan September, karena mungkin titik kelelahan kami sebagai tim tanggap, saya juga masuk tim tanggap, saya merasakan sangat lelah atau capek sekali di bulan September, kalau salah September 2020 karena kesaksian ini adalah 1 tahun yang lalu. Saya mencoba mengingat-ingat kembali, tapi saya yakin bahwa itu adalah kuasa Tuhan yang sungguh luar biasa. Jadi di bulan September 2020 saya merasakan sangat capek sekali di hari Jumat. Kemudian saya masih beraktivitas di rumah sakit saya pulang dengan badan lemas. Kemudian saya ngobrol sama pembantu dan suami, badan saya seperti kok hilang daya lemas sekali, tangan dan kaki kok lemes banget, tidak ada demam, tidak ada batuk Dan saya ngomong sama Tuhan, kok kayaknya ada sesuatu yang beda sama tubuh saya. Terus akhirnya saya minta pijet itu sama pembantu. Kemudian keesokan harinya, hari Minggu, saya ngomong sama suami, sepertinya saya nggak bisa bekerja ini kalau hari Senin itu saya masuk nggak bisa Saya harus cek darah ini. Akhirnya saya sama suami sama anak-anak cek darah di IGD rumah sakit tempat saya bekerja. Kemudian saya lakukan, karena saya juga biasa menangani pasien COVID menangani prosedural atau di rumah sakit. Saya minta dirapid saya diperiksa di IGD, saya dirapid, kemudian rapid antibody kalau zaman dulu kita ambil darah Kemudian saya cek darah dan di situ hasilnya normal non reaktif, tidak ada masalah. Nah, kemudian saya pulang sama keluarga, sama suami dan anak-anak. Dari situ hari Minggu itu semakin tambah berat, pusing yang luar biasa, lemas, ambegannya tidak enak, belum sesek belum batuk, belum pilek. Kemudian saya mencoba tidur, istirahat, masih berkumpul sama keluarga belum menggunakan masker saya di rumah. Biasa saya bersendagura walaupun saya lemes banget. Kemudian di hari Minggu malam saya merasakan lemesnya yang luar biasa, tangan kaki itu dingin sekali. Kemudian saya mencoba ngomong sama suami, ini kayaknya ada yang aneh sama badan saya. Terus akhirnya saya langsung berlari mencari istilahnya kayak balsem kayu putih
atau wangian yang membuat penciuman itu langsung, oh ini wangi sekali gitu. Saya tidak bisa. Istilahnya kalau istilah kedokteran anosmia. Sejak hari itu saya hanya diam dan tidak berbicara sama keluarga dan juga tidak berbicara sama suami. Akhirnya saya, ini mesti kayaknya sepertinya ke arah COVID. Karena apa? Saya tuh jadi panik sekali karena baru kali ini saya yang di rumah sakit yang mondok dari tenaga medis, dari dokter ya, dari bulan awal pandemi sampai bulan September itu saya yang mondok menjalankan terapi di rumah sakit. Kemudian dari hari Minggu itu saya meminta teman saya untuk swab PCR. Kemudian dilakukan hari Selasa dan Rabu kalau nggak salah, Selasa dan Rabu saya minta PCR. Saya masih lemes sekali, namun karena sudah tahu hasil rapid antibody-nya negatif, saya sudah lega banget ya. Kemudian hari Selasa itu PCR pertama, hari Rabu PCR kedua. Rabu itu sore saya merasakan kedinginan tapi tidak panas ya. Kemudian lemas sekali. Kemudian saya minta sama suami, ayo saya antar. Suami juga belum pakai masker. Saya sudah mulai pakai masker karena sudah tahu anosmia ya. Sudah tahu tidak bisa membau istilahnya. Akhirnya saya meminta suami untuk mengantar ke IGD rumah sakit saya bekerja, saya minta untuk di ronsen. Akhirnya di sana saya diantar sama suami. Sampai sana saya di ronsen dan saya ketemu sama dokter radiologi. Biasanya saya dipanggil sis ya, sis, ronsenmu kotor sekali. Kamu jangan deket-deket sama saya. Gitu. Kamu kotor sekali nih. Kemungkinan nih ada ke arah corona gitu istilahnya. Itu teman saya ya, teman karib saya itu ngomong kayak gitu. Wah, saya semakin panik. Kemudian saya ke IGD, saya meminta untuk cek saturasi. Berapa saturasi saya? Bagus, dari dokter IGD bagus 9697. Tapi nafas saya itu hanya pendek sampai di dada, tidak enak rasanya. Kemudian saat itu saya pulang, saya harus mencoba menarik nafas supaya tidak panik di depan suami. Terus akhirnya saya ketemu suami karena suami di mobil. Pak, pakai masker ya. Kenapa? Gak apa-apa, pakai masker. Sepertinya saya kena COVID tapi nunggu PCR. Dan gimana kondisimu? Gak enak, supaya gak panik. Ya. Tapi saya rasanya gak karuan waktu itu karena nafasnya juga kayak sudah gak bisa sampai leher, jadi sampai dada ini sudah gak bisa. Terus akhirnya saya pulang. Kemudian saya sudah mulai pisah sama suami. Saya tidur sendiri, pakai masker, saya udah jaga jarak sama anak-anak dan suami. Malam itu di rumah, nafas saya pendek-pendek, nggak enak. Terus akhirnya saya tidur mengkurep, nggak enak rasanya. Terus saya semalam tidak bisa tidur. Akhirnya saya bergumul dan meminta Tuhan, berilah jalan yang terbaik untuk saya dan keluarga. Terus akhirnya saya malam itu juga saya konsul sama dokter paru. Terus dokter paru ya, kalau memang tambah sesak langsung mondok. Akhirnya saya hari Kamis pagi mondok ke salah satu rumah sakit ya yang dituju. Saya langsung ditangani sebagai pasien COVID ya, karena ronsennya sudah seperti itu ya, kotor, nafas tidak enak, sudah mulai batuk, sudah mulai lemas, tidak punya daya, diatur sama suami. Ya. Saya hanya percaya memang ini adalah rencana Tuhan. Akhirnya sampai IGD, kemudian saya diperlakukan sebagai pasien karena memang sudah ke arah suspek COVID ya, walaupun PCR belum jadi ya. Saya mendapatkan kamar tersendiri ya, saya puji Tuhan saya sudah diberikan kelancaran oleh dokter juga dan manajemen. Saya mendapatkan ruangan sendiri ya, dan di situ pun juga saya merasakan kesendirian. Akhirnya saya mondok di sebuah rumah sakit. Pada malam harinya saya menggunakan oksigen ya sampai 3-5 liter. Nafas yang tersengal-sengal, batuk yang tidak bisa keluar riaknya ya. Tidak demam. Saya hanya diam dan saya ingat Alkitab saya selalu ada di tas.
Yang prepare pertama kali kalau misalnya saya pergi kemana-mana itu selalu saya membawa Alkitab ya. Pada saat saya tidak bisa tidur, saya mikir sama orang-orang di rumah. Aduh, bagaimana nih kalau mereka ini. Jadi segi ketakutan, panik, stres itu sangat menghantui saya. Karena memang saya baru kali ini, saya sudah mikir, aduh nanti kalau saya meninggal bagaimana ini, kok selama saya seperti ini. Itu udah kepanikan yang luar biasa. Akhirnya saya memegang Alkitab ini, saya berdoa sama Tuhan, saya membaca pujian syukur, dan juga selalu membaca firman Mazmur 91 ya, dikatakan istilah perlindungan Allah. Jadi saya mohon ampun dan juga meminta permohonan dan meminta yang terbaik untuk keluarga dan saya juga. Pada malam hari saya tidak bisa tidur ya, nggak bisa tidur semalam sampai saya minta sama dokter, saya minta dong obat tidur, CTM dok gitu, enggak yang lebih tinggi gitu. Saya minta pokoknya yang bisa tidur, tensi naik gitu ya. Besoknya baru keesokan baru bisa saya dikasih, tapi malam itu saya nggak dapet, akhirnya saya nggak bisa tidur semalam karena mikir anak dan suami. Pada hari Sabtu, swab saya hasilnya positif. Saya diinfokan oleh dokter di sana, kali paru, bahwa positif swab pertama dan kedua. Kemudian saya semakin cemas, pasti nanti anak dan suami pasti akan dilakukan tracing ya. Pasti nanti tetangga akan menjauhi saya ya, menganggap penyakit ini penyakit seperti yang diomongin banyak orang. Padahal kalau saya lihat, saya itu ya sudah prokes ya, sudah pakai masker di rumah sakit, sudah cuci tangan. Tapi saya tidak tahu titik lemahnya virus itu masuk pada saat mungkin makan bersama atau apa, saya tidak tahu. Akhirnya setelah saya positif itu hari Sabtu malam saya tidak bisa tidur sama sekali. Akhirnya saya terpaksa meminta obat tidur. Namun dari dokter jangan dulu minum obat tidur. Akhirnya saya mencoba untuk tidur dan berdoa. Pada hari Minggu malam itu saya tidak bisa tidur sampai semalaman. Jadi mata ini terbuka terus sampai pagi karena saya memikirkan stres yang terlalu dalam ya untuk anak-anak. Gimana nanti kalau di swab besok hasilnya bagaimana, kalau negatif, kalau positif bagaimana, itu sudah ketakutan yang sangat sungguh luar biasa bagi saya. Seharusnya itu tidak boleh ya. Dengan saat itu akhirnya saya mencoba untuk bergumul lagi sama Tuhan dan mencoba membaca lagi firman Tuhan dan percaya bahwa mukjizat itu nyata ya. Akhirnya yang sebelumnya dada itu rasanya panas, tangan sama kaki rasanya dingin. Akhirnya saya mencoba berdoa terus pagi siang malam ya, dan memohon ampun dan meminta petunjuk sama Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang menjadi kehendak-Mu, saya berserah ya Tuhan. Apapun hasilnya, anak saya positif, saya berserah. Jadi saya berserah semuanya sama Tuhan Yesus. Akhirnya besok paginya perawat datang mencoba saturasi. Saya masih menggunakan oksigen ya. Terus menggunakan oksigen, ternyata saturasi saya sempat 89%. Karena memang saya menyadari ternyata virus ini lebih dahsyat jika kita itu stres dan tidak bisa tidur. Akhirnya saturasi saya turun, saya coba lagi, saya hembuskan napas lagi, akhirnya naik 94%. Naik lagi 95% ya. Kemudian saat sudah dilakukan swab, ya saya merasa tenang ya, anak-anak sudah dilakukan swab, suami juga sudah, namun untuk hasilnya sudah saya pasrahkan sama yang di atas. Pada pagi harinya, saya merasakan telapak tangan dan telapak kaki yang sebelumnya dingin, kayak akral dingin ya, biasanya kalau istilah kedokteran atau istilah medis itu akral dingin ya, kalau orang awam itu teraba hangat atau teraba dingin, itu hilang seketika jadi akral hangat. Kemudian dada yang terasa sesek dan juga terasa panas rasanya, dadanya kayak ditusuk, rasanya ada aliran kayak dingin sekali, rasanya dingin banget. Kemudian saya mencoba melepas oksigen, itu saya sudah bisa, mukjizat banget ya. Tapi memang itu adalah kuasa Tuhan dan juga perjalanan klinis dari corona. Jadi semenjak itu saya terus bergumul sama Tuhan dan memohon ampun dan juga meminta karunia dan mukjizat kepada Tuhan Yesus bahwa dengan bilur-bilurnya itu akan mengangkat semua akar penyakit yang ada dalam diri saya dan menghilangkan rasa kepanikan saya, sehingga saya bisa
survive ya, harus bisa semangat kembali. Apapun hasilnya itu suami kuserahkan sama yang di atas. Akhirnya saya tiba-tiba bisa lepas oksigen yang biasanya 4 liter sampai 5 liter, saya lepas oksigen. Dada sudah nggak terasa sesek ya, sudah mulai mendingan. Dan di saat itu saya sudah mengurangi rasa kepanikan dan percaya bahwa kuasa Tuhan itu ada. Akhirnya saya dilakukan PCR yang evaluasi itu hari ke-7, Tuhan, haleluya, dan hasilnya negatif. Dari kesaksian ini saya menyadarkan saya dan keluarga bahwa kita semakin dekat dengan Tuhan. Anak-anak, saya punya 3 anak yang masih kecil-kecil, yang besar sudah SD ya, kelas 6. Saya mengajarkan untuk lebih dekat membaca firman Tuhan, membaca malaikat Tuhan, lebih mendengarkan ya, kita sama-sama bersatu ya dalam keluarga. Dengan kejadian ini kita lebih dekat dengan Tuhan, lebih banyak berdoa ya, dan semuanya karena mujizat Tuhan. Dari kisah ini, kesaksian yang tidak terlalu panjang ya, karena memang sudah setahun yang lalu, kesaksian ini membuat saya lebih bertambah mengenal Tuhan, lebih bertanggung jawab, lebih disiplin dalam prokes, mengurangi titik lengah. Dan juga saya berdoa untuk teman-teman pasien-pasien COVID yang saat ini sedang berjuang menjalani perawatan atau sedang isoman, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tetap semangat, jangan lupa berharap terus, berdoa ya, kita harus berdoa itu tanpa lelah dalam suka dan duka, bahwa mujizat itu ada, kuasa Tuhan tidak terbatas. Kita harus berpasrah dan berserah diri sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagi masyarakat umum khususnya, supaya kita sadar ya betapa pentingnya menjalankan prokes ya, agar tidak mudah tertular, menggunakan masker, mencuci tangan, tidak boleh berkerumunan. Dan juga untuk anak-anak Tuhan, kita wajib berpartisipasi dalam mendukung pemerintah untuk melawan pandemi. Semoga kita bisa selalu sehat semuanya, dan kita bisa menjalani kehidupan ini dan pandemi bisa berlalu. Dan satu lagi, kesaksian ini memang saya kisahkan di video ini untuk memotivasi teman-teman semua ya, bagi penderita COVID, supaya kita lebih dekat dengan Tuhan ya. Selain prokes itu sangat penting ya, karena kita dalam keseharian itu wajib menerapkan sesuai dengan teladan Tuhan. Oke, haleluya, terima kasih. Shalom, mempelai Kristus yang diberkati Tuhan. Dalam acara KTT hari ini, kita sungguh sangat diberkati dengan pengalaman, kesaksian, dan himbauan yang disampaikan oleh Dr. Rosiska. Kita tahu bahwa hari-hari ini beberapa orang menjadi gelisah dan menjadi khawatir. Tapi doa dan harapan kami semua setelah mempelai Kristus lihat, menonton, dan memperhatikan acara KTT kali ini, semua kita akan termotivasi, semua kita akan mulai berani mengalahkan rasa takut dan rasa khawatir, dan mulai mempercayai Tuhan kita adalah Tuhan penyembuh. Dalam Mazmur 103 ayat 1-3 dikatakan bahwa Tuhanlah yang mengampuni segala dosamu dan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Artinya apa? Bahwa kalau Tuhan mengizinkan sebuah penyakit ada di bumi ini, maka Tuhan juga memiliki cara untuk menyembuhkan. Nah, yang kita dengar hari ini dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Rosiska adalah bahwa Tuhan izinkan hambanya ini untuk terpapar. Mungkin sebagai seorang tenaga medis, sebagai seorang dokter, tingkat terpaparnya lebih tinggi daripada kita orang-orang awam yang tidak berhubungan langsung dengan pasien. Apalagi juga Dr. Rosiska ini berhubungan langsung dengan pasien-pasien COVID. Jadi tingkat ketertularannya itu lebih tinggi. Tetapi apa yang kita bisa lihat, kita bisa pelajari kali ini adalah bagaimanapun
Tuhan kita adalah Tuhan yang menyembuhkan. Walaupun pergumulannya panjang, tetapi ujung-ujungnya adalah sembuh. Ini meneguhkan firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan yang mengampuni segala dosamu dan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Kita sebagai hamba Tuhan sudah melihat berbagai-bagai jenis penyakit yang dialami umat Tuhan di berbagai-bagai tempat, ujung-ujungnya sembuh. Oleh karena itu, kalau Tuhan sedang mengizinkan hari ini, ke tahun ini, beberapa waktu terakhir ini, virus COVID menyebar ke seluruh dunia, termasuk kita pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan, para tenaga medis terpapar. Tidak perlu khawatir. Apa yang kita bisa dengar dari kesaksian Dr. Rusdian adalah bagaimana dalam kondisi seperti ini menambah keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Ini yang justru kita perkuat. Teman-teman yang sedang mengalami isolasi mandiri, teman-teman yang mungkin sedang terpapar dan masa pemulihan, ini adalah waktu yang paling baik masing-masing kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Mungkin sebelum COVID kita sibuk dengan pekerjaan, tugas kita terlampau banyak. Tapi dengan adanya pandemi ini, waktu kita untuk dunia pekerjaan mengurang. Dan berarti waktu kita dengan Tuhan itu bisa ditambahkan. Mungkin dulu waktu kita untuk baca Alkitab terbatas karena segala sesuatu terburu-buru. Tapi dengan adanya COVID ini, kita punya waktu cukup banyak. Jadi dalam kondisi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Perbanyak membaca firman Tuhan. Perbanyak ibadah kita kepada Tuhan. Walaupun dampak yang kita alami adalah dalam kondisi seperti ini, mungkin penghasilan sedikit menurun. Mungkin beberapa proyek macet. Tapi kita tidak sedang seorang diri. Semua orang seluruh dunia sedang alami yang sama. Mungkin hanya bagian-bagian usaha tertentu yang sekarang sedang naik daun atau melejit sedemikian rupa, tapi itu tidak boleh menjadi alasan iri. Justru mari kita belajar. Sebab prinsipnya adalah pencobaan yang kita alami tidak pernah melebihi kekuatan kita. Sementara pencobaan terjadi, Tuhan sedang mencari solusi untuk kita semuanya. Karena itu kita semua layak menyampaikan ucapan terima kasih dengan Dr. Rosiska. Doa dan harapan kita supaya hambanya ini tetap dipakai Tuhan di Rumah Sakit Ken Saras dan juga peranannya sebagai seorang ahli di dalam bidang kesehatan dan sebagai seorang dokter terus diberkati oleh Tuhan dan keluarganya juga dijaga oleh Tuhan. Oleh karena itu para pemirsa dan juga mempelai Kristus yang kekasih, mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih dengan Dr. Rizka yang membagikan pengalamannya bersama Tuhan menghadapi masa-masa sulit oleh karena terpapar. Sebagai tenaga medis, hamba-Mu tidak bisa mengelak tanggung jawab untuk terlibat di tengah-tengahnya. Tetapi yang kami tahu di sini adalah penjagaan Tuhan itu luar biasa. Walaupun hambanya ini diizinkan terpapar, tetapi ujung-ujungnya kami melihat Tuhan menyembuhkan. Maka itu Tuhan, biarlah spirit ini kami lepaskan, kami bagi kepada semua orang yang mendengar, menyaksikan acara ini dan mereka semuanya diberkati. Ibu bapak hari-hari ini yang sedang dalam isolasi mandiri, diberkatilah hidupmu. Jangan ada ketakutan, jangan ada kekhawatiran. Sebab Tuhan Allah kita mengampuni dosa kita dan menyembuhkan segala penyakit kita. Terima kasih Tuhan. Dari tempat ini, kami melepaskan shalom untuk kota Salatiga. Kami melepaskan shalom untuk Jawa Tengah. Kami melepaskan shalom untuk Indonesia. Kiranya damai sejahtera meliputi semua umat Tuhan, meliputi seluruh rakyat Indonesia dan para pemimpin-pemimpin sungguh dilingkupi dengan kemurahan Tuhan di tengah-tengah suasana yang sulit ini. Terima kasih Tuhan. Doa dan pengharapan ini kami terima di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.